Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Untuk sesi kedua kita akan membahas Sahih Bukhari dan Muslim, bab tentang bab haram memberi zakat atau sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Hadis nomor 645. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuta bitamri inda siramin nahli fayiji'u hada bitamri hatta yasiru indahu qauman min tamri wa ja'ala Hasan wal Husain radhiyallahu anhu yang abadi bidzalika tamri fa qada ahaduhuma amaratan fa ja'alaha fihi fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajaha min fihi fa qala ama alimta anna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu nas-sadaqah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan atau menerima zakat kurma. Ketika masa panen yang ketiga itu, seseorang membawa zakat kurmanya dan yang lain juga membawa zakat kurmanya, sehingga kurma-kurma itu menumpuk karena sangat banyaknya. Tumpukan itu menjadi tempat bermainnya Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Satu di antara kedua anak itu lantas mengambil sebutir kurma tersebut lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, kemudian mengeluarkannya dari mulutnya seraya bersabda, tidak tahukah kamu bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memakan sedekah zakat? Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab ke-24, kitab zakat. Iya, kita yang ngaku, katakanlah teman-teman kita yang ngaku keturunan Rasulullah, tambah makan zakat malah, ya. Makan sedekah, makan zakat, jangan enak-enakan.
Ya, harusnya itu tadi. Ya, inilah harusnya berhati-hati. Malah tidak enak malah, ya, berat. Dan ini bukan Rasulullah dan keluarganya saja, tetapi kemudian kepada Bani Muthalib juga nggak boleh, Bani Hashim nggak boleh. Ya, ini. Lalu kemudian hadis yang ke-646. Hadis nomor 646. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni lan qalibu ila ahli fa'ajidu tamarata sakitatan ala firati fa'arfa'uha la'akulaha summa ahsya antakuna sodaqatan fa'ul kiha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya aku pulang kepada keluargaku, aku menemukan buah-buah kurma berserakan di tempat tidurku. Aku pun mengambilnya untuk memakannya. Kemudian aku takut kalau kurma itu sebagai zakat, maka aku pun melemparkannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab ke-45. Iya, barang temuannya. Padahal itu di rumah istri Rasulullah hanya menduga saja, tidak tahu. Sebenarnya tidak tahu tidak mengapa. Tetapi saking kehati-hatian, ya dah. Nah, padahal itu Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Allah kan mengampuni itu. Tetapi tidak, saking dalam menjaganya. Lalu yang ke-647 yuk. Hadis nomor 647. An Anas radhiyallahu anhu qala maron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitamratin maskutatin faqala laula an takuna min sadaqatin la kaltaha. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati buah-buah kurma yang jatuh. Lalu beliau berkata, seandainya kurma-kurma ini bukan sedekah atau zakat, tentu aku sudah memakannya. Iya, dari tadi sekali lagi menjaga kehati-hatian. Di samping itu, ini pelajaran bahwa kalau ada makanan belum 5 menit, begitu ibaratnya dulu kita begitu ya, bersihkan, makan lagi. Itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab adab. Kalau kita kan enggak, ya jangan dimakan, jorok mal diinjak. Ya, itu kesalahan kita itu. Ya, karena itu pendidikan Belanda, penjajah. Islam tidak demikian. Ya, Islam tidak demikian. Kemarin tentang makan ya dengan 3 jari ya. Nah, tapi kita dengan 5 jari tidak apa-apa lah ya. Yang tidak boleh dikopiok ngono kae. Nah, ini diantaranya gitu. Ini cara ya. Tetapi katakanlah saya dapat sedekahan ya dari Abu Reza. Lalu kemudian saya berikan lagi kepada Abu Ilham yang kebetulan beliau keturunan Rasulullah misalkan begitu. Tidak apa-apa. Beliau menerima sebab itu hadiah. Karena itu sedekah, buat saya sedekah tetapi buat beliau hadiah. Kenapa? Dalilnya yuk monggo. Ini misalnya hadis yang nomor ini setelah Rasulullah menerima begitu banyak kurma terus dikemanakan? Ya, naam. Ya. Kembali lagi kepada hadis. Seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, maka aku hanya mengambil beberapa dinar untuk membayar hutangku. Dan
Yang lainnya itu tidak ingin aku tinggal di rumah 3 hari. Kecuali aku sedekahkan habis. Ya, kalau saya ya lebih dari 3 hari. Kadang 1 bulan, kadang seminggu. Tapi sekarang ini saya kalau sudah dapat zakat mal, rata-rata seminggu sudah saya hapuskan. Soalnya khawatir, ya segera dibagi. Caranya yaitu adik saya kalau sudah dapat uang zakat, maka saya harus keliling, segera keliling. Ya, segera keliling. Titik ini rumahnya, ya. Baru ini rumahnya, baru kemudian bagi. Tapi kita harus sudah tahu bahwa itu betul miskin dan juga sholat. Nah, makanya itu surat 2 ayat 273 itu. Ya, 273 itu. Ya, itulah berat. Karena zakat ini berbeda ya. Keadaan zakat ini berbeda dengan sedekah. Nah, sedekah enak. Bebas ya, bebas. Tapi kalau zakat ini khusus, perlakuannya khusus. Ketika ada orang yang ngeyel tentang zakat, maka saya diamkan, ya wis. Pokoknya saya sudah menjelaskan, selesai. Ya, sudah selesai. Bahasa saya begitu. Oke, ayo kemudian ada lagi. Oke. Kali ini Rasulullah sama sekali tidak mengambil, semuanya dibagikan. Iya, bagikan, enggak ngambil. Ya, itu. Saya hanya tahunya, mohon maaf ini, ayah saya tidak tidak memberitahukan kepada saya secara khusus. Hanya saja beliau mengatakan kepada saya, kepada kakak saya, ya anak-anaknya, bahwa kami ini ada keturunan oleh Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu adalah yang bernasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa pakai membanggakan, itu ya, dari Syekh Jumadil Kubro. Makamnya ada di Troloyo sana. Ada Sunan Mutu, Sunan Kawis Guwo di sana ya. Ini dianggapnya bahwa ini cikal bakalnya Islam di tanah Jawa sebelum para wali, ya, sebelum para wali. Akan tetapi ada lagi sebelumnya dari Maghribi juga, itu adalah Syekh Subakir. Itu ada pada masa kerajaan Jayabaya. Nah, tersebab itulah saya kemudian, karena ini keturunan dari dirasakan demikian, gitu ya. Kalau saya dan Anda ini menganggap bahwa itu Anda keturunan Rasul, tentu tambah berat lagi, ya kan? Nah, itu khawatir itu. Makanya saya tidak perlu membanggakan apa-apa benar semua itu, masih katanya kan begitu ya. Silsilahnya begitu ya, belum pasti betul. Apalagi sudah beranak pinak kan begitu ya. Nah, inilah. Nah, ini diantaranya. Walaupun ada surat kekancingannya ada, ya ada surat kekancingannya, tetapi fotokopiannya juga, ya. Nah, itu dulu ayah saya yang menyimpan. Sejak dimiliki oleh kakak saya, rumah itu dimiliki kakak saya sudah tidak lagi melihat kekancingan itu, surat kekancingan. Kekancingan itu tanda bahwa kami keturunan ini, ya. Nah, itu silsilah gitu ya, nasab. Itu ya. Nah, ayo kemudian bab 52 boleh bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk Bani Hatim dan Muthalib makan hadiah walaupun barang yang dihadiahkan dari hasil sedekah dan penjelasan sedekah bila sudah di tangan orang yang disedekahkan maka tidak dinamakan sedekah. Hadis nomor 648. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bilahmin tusaddiqa bihi ala barirah faqala huwa alaiha sadaqatun wa huwa lana hadiyah. Dari Anas radhiyallahu
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi sepotong daging dari zakat yang diberikan kepada Barirah, maka beliau bersabda, daging ini baginya sedekah atau zakat, dan bagi kita ini sebagai hadiah. Ya, saya dihidangkan ya dari daging berupa zakat, nggak masalah, maafi muskilah misalkan demikian ya. Itu. Tapi Rasulullah mencegahnya begitu. Tapi kita alhamdulillah bebas ya, untungnya bebas saja. Terus kemudian 649. Hadis nomor 649 an Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah radhiyallahu anha faqala hal indakum syai'un faqala la illa say'un ba'athat bihi ilaina Nusaybah minan satillati ba'athat biha minan sadaqah faqala innaha qad balagat muhillaha. Artinya dari Ummu Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Aisyah radhiyallahu anha, lalu beliau berkata, apakah ada sesuatu yang kalian miliki untuk dimakan? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidak ada kecuali apa yang dikirim buat kita oleh Nusaybah dari daging kambing yang diperuntukkan untuknya sebagai zakat. Maka beliau bersabda, daging itu telah sampai kepada tempat halalnya. Iya, ya. Jadi saya dapat kambing, dapat apa ya, lalu saya masak, lalu kemudian saya hidangkan ya, boleh. Ya. Lalu kemudian terus Nabi menerima hadiah, tidak menerima sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Hadis nomor 650. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi tu'am ta'ala annahu ahadiyya am sadaqah fa in qila sadaqatu qala li ashabihi kulu wa lam ya'kul wa in qila adiyatun daraba biyadihi sallallahu alaihi wasallam fa'akalaha ma'ahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diberikan makanan, beliau bertanya tentangnya, apakah ini sebagai hadiah atau sedekah? Jika dijawab sedekah, maka beliau berkata kepada para sahabat beliau, makanlah, dan beliau tidak ikut makan. Namun bila dikatakan hadiah, maka beliau mengulurkan tangan beliau lalu makan bersama mereka. Perhatikan betul-betul ini ya, banyak kawan-kawan kita ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disedekahi maka beliau makanlah, ya ambillah semuanya. Aku tidak ambil. Tapi kalau itu hadiah, lihat itu bahwa Rasulullah memakainya bersama-sama. Artinya apa? Dibagi. Walaupun hadiah itu dibagi oleh Rasulullah. Kalau kita ndak, katakanlah habis ceramah dapat, ya kan? Nggak dibagi, ya kan? Nggak dibagi. Lihat ini Rasulullah, dibagi. Ono nggak khotib itu bagi-bagi duitnya nanggone? Ayo, pengen tahu saya.
Lalu siapa yang dia contoh itu sopo? Padahal dia selalu uswatun hasananya Rasulullah kan? Itu tandanya itu tadi, bis. Ya, dia menyuruh orang lain bersedekah, tetapi dia sendiri tidak mau sedekah. Wis repot kalau sudah begitu ya. Lalu bagaimana dengan orang yang menerima sedekah? Nah, ini nanti ada penyelewengan. Selama ini kalau Anda zakat fitrah itu, ya tahu? Apa kobil tuh orang-orang ya? Nawaitu li zakatil fitri, gitu ya. Siapa jeneng kita? Terus diterima kobil tuh begitu. Salah. Ya, salah. Bagaimana yang benar? Ini loh yang benar. 651. Ya. Bab 54. Doa Nabi untuk orang yang menyerahkan sedekah. An Abdillah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma shalli ala ali fulan fatahu abi bi sadaqah bisa daqati faqala Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Dari Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila suatu kaum datang kepadanya dengan membawa sedekah mereka, beliau mendoakan, Allahumma sholli ala ali fulan. Ya Allah, berilah sholawat kepada keluarga fulan. Maka bapakku mendatangi beliau dengan membawa jakatnya. Maka beliau mendoakan, Allahumma sholli ala ali Abu Aufa. Ya Allah, berilah sholawat kepada keluarga Abu Aufa. Ya, itu ada di dalam Bulughul Maram tentang bab zakat. Ya, dan di dalam surat 9 ayatnya 103. Di situ dikatakan sholli di dalam surat 9 ayat 103 itu bukan sholat, tetapi artinya doa. Makanya Allahumma sholli alaihim, sebagai penenang mereka. Nah, ini bukan kobil tuh. Ya, langsung saja Allahumma sholli alaihim. Dikasih apapun, mau hadiah, mau apa, Allahumma sholli alaihim. Ya, kenapa itu bersifat umum kan kita ketahui siapa. Kadangkala katakanlah Ustadz Abu Ilham ngasih ke saya, kemudian untuk saya tebar, kemudian saya tebarkan lagi. Orang tidak tahu ya toh bahwa ini dari Ustadz Abu Ilham, maka pakai Allahumma sholli alaihim, selesai. Runtut nanti. Ya, ini. Ada pertanyaan? Ini diteruskan atau enggak? Kalau enggak saya tutup, soalnya ini bab baru, yaitu siap. Tutup ya? Apa? Tutup. Enggak, bener tuh ya. Wong wis pari mangga dia tutup. Ibu-ibu terus tutup jarene. Wah, tutup. Aku ya juga kesempatan ya toh, siap-siap. Makanya saya agak kesini tadi terburu-buru karena belum siap-siap dengan ya. Turun cuci-cuci juga saya ya. Sampai di sini dahulu. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.